jelaskan ya, dari awal ini kan LP itu kan terkait 3 objek. Pertama kos-kosan, dua Villa Bandung Indah, ketiga mobil Kijang Innova. Akan tetapi kedua objek yang lain itu tidak dapat dibuktikan ya oleh penyidik, yang akhirnya hanya mobil Kijang Innova lain yang dapat dinaikkan sampai proses pengadilan. Nah, adapun kedua objek kenapa tidak dapat dinaikkan menjadi ke tahap penyidikan atau dinaikkan ke proses persidangan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa saya pernah membaca ya di berkas perkara bahwa mereka pernah menghadirkan 3 ahli sekaligus ya dari universitas ternama di Kota Bandung, diantaranya Unpar dan Unpad ya. Jadi ketiga ahli tersebut memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya bahwa dua objek itu tidak dapat menjadi tindak pidana penggelapan. Kenapa? Karena yang pertama, kos-kosan itu diperoleh oleh Pak Teddy ketika itu sebelum adanya pernikahan dengan almarhum. Kedua, kalau rumah yang di Villa Bandung Indah itu dibeli dan dijual pun ketika almarhum masih hidup. Jadi di sini Pak Teddy tidak dapat dikenakan tindak pidana penggelapan gitu kan. Nah, saya juga heran ya. Jadi ketiga ahli itu yang mana pernah dihadirkan di tahap penyidikan di Polda Jabar, akan tetapi pada saat persidangan ketiga-tiganya tidak dapat dihadirkan. Nah, itu saya juga kurang tahu alasannya seperti apa. Bahwa dua objek ya selain mobil itu, villa dan kos-kosan itu kemarin sudah diproses di Polda, akan tetapi kurang alat bukti. Gimana teh? Sejumlah uang yang mana ya? Jadi saya juga kan masih bingung ya sejumlah uang yang mana gitu kan. Kalau memang mereka meminta sejumlah uang, silakan ajukan gugatan perdata ya melalui pengadilan perdata gitu ya. Karena selama ini sejauh ini Pak Teddy tidak pernah merugikan pihak dari mereka. Bagaimana? Banding itu kan ada proses ya. Jadi kemarin itu saya baru mengajukan akta pernyataan banding. Kemudian seminggu ke depan akan mengajukan memori banding. Tahapannya setelah itu mungkin ada kontrak memori banding dari jaksa. Nah, putusan kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Apa benar? Ya, benar. Itu pun pernah kami hadirkan ya di persidangan bahwa adanya utang almarhum ketika masih hidup ke Bank Panin senilai 115 juta. Yang mana utang tersebut diperoleh ketika sebelum almarhum meninggal. Itu dia itu kurang lebih awalnya itu berutang 150 juta. Utang itu memang tidak langsung dipakai oleh almarhum, akan tetapi utang itu pinjamkan ya ke saudari Pupung untuk modal usaha. Nah, ketika almarhum meninggal dunia, itu saudari Pupung sempat mengembalikan uang sebesar 150 juta yang diterima oleh anaknya yaitu Putri Delina. Kami ada buktinya, bahkan bukti tersebut sudah dihadirkan di persidangan. Nah, jadi terkait utangnya 115 juta itu pernah disampaikan oleh Pak Teddy kepada Putri Delina, yang mana Pak Teddy katanya sempat ya dikasih uang oleh Putri Delina yang 150 juta itu senilai 115 juta. Akan tetapi Pak Teddy menolak, membantah bahwa yang dia terima cuma 20 juta rupiah, sehingga dia masih kesusahan untuk melunasi hutang ke Bank Panin. Yang akhirnya Pak Teddy berani menjual mobil Kijang Innova milik almarhum. Fakta? Ya, betul, tidak sesuai fakta. Ini baru beberapa saja saya baca beberapa halaman ya. Jadi saya baca itu ada pertimbangan hakim yang mana menyatakan bahwa pernikahan antara Teddy dengan almarhum itu adalah menikah siri, itu yang pertama. Kedua, terkait blokir. Blokir itu seolah-olah disampaikan di persidangan bahwa blokir itu secara otomatis terblokir oleh Samsat oleh karena kepemilikan mobil yang kelima. Akan tetapi pada saat persidangan ada saksi namanya Pak Suprapto ya, itu adalah petugas notasi dari Samsat Rancaekek, pernah menyampaikan di keterangan persidangan bahwa yang memblokir itu bukan dari Samsat, yang memblokir itu adalah pihak pemilik mobil itu sendiri. Jadi menurut kami ya, alasan adanya pemblokiran otomatis itu adalah hal yang mengada-ngada, tidak masuk akal. Itu hanya alasan pembenar aja bahwa balik nama ke Lina itu seolah-olah itu hanya pura-pura gitu kan. Jadi saya juga masih bingung ya. Jadi satu sisi bahwa pertimbangan majelis hakim itu menyatakan bahwa mobil itu adalah milik Iki, tapi ada pertimbangan yang lain bahwa mobil itu
diperoleh oleh almarhum Lina sewaktu pernikahan dengan Sule gitu kan. Nah, saya juga masih bingung. Jadi ada antara pertimbangan hakim yang satu dan pertimbangan yang lainnya ada yang kontradiksi gitu kan. Nah, saya juga nggak ngerti apakah hakim betul-betul menyimak pada saat persidangan atau tidak. Karena setahu saya yang menjadi hakim majelis hakim yang sekarang itu penggantinya dulu pada saat proses pemeriksaan saksi di persidangan dia itu sedang terkena COVID. Jadi tidak pernah ikut pada saat proses pemeriksaan saksi gitu. Jadi saya khawatir bahwa majelis hakim itu kurang memahami gitu kan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya. Ya itu kan yang pasti saya akan secepatnya ya mengajukan memori banding terkait keberatan-keberatan pertimbangan majelis hakim. Urus. Saya dengar sih memang ketika vonis dijatuhkan itu infonya sehari setelahnya langsung dititipkan kepada Ibu Haji. Saya kurang tahu sih Ibu Haji itu siapa. Yang pasti sepengetahuan saya dia selalu menyebutkan bahwa yang memberikan support selama ini adalah Bu Haji dan Pak Haji. Ya baik Kak, makasih Kak.